Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan dan secara implisit mengakui pelanggaran perjanjian, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu membanggakan militernya telah menggempur jalur Gaza Palestina dengan 153 ton bom selama beberapa hari terakhir di saat gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat sedang berlangsung. Pengakuan ini disampaikan Netanyahu dalam sesi pembukaan musim dingin Knesset, Parlemen Israel, pada Senin, 20 Oktober 2025. Data dari kantor media pemerintah Gaza menunjukkan, serangan Israel selama gencatan senjata telah menewaskan hampir 100 warga Palestina dan melukai ratusan lainnya. Mengapa Netanyahu memilih untuk secara terbuka memamerkan pelanggaran perjanjian? Apa rincian pasti dari gencatan senjata yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump? Dan bagaimana pengakuan ini akan memengaruhi tekanan internasional terhadap Israel? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah momen politik yang penuh kontroversi dan dampaknya terhadap tragedi kemanusiaan di Gaza. Pengakuan di Knesset dan data korban. Saat berbicara di Parlemen Israel, Netanyahu mengungkapkan operasi militer yang terjadi di tengah gencatan senjata. Host, mengutip Netanyahu, selama masa gencatan senjata, 2 tentara gugur. Kami membalas dengan 153 ton bom dan menyerang puluhan target di seluruh jalur Gaza. Pengakuan ini menjadi bom politik di dalam negeri. Netanyahu berulang kali diinterupsi oleh anggota oposisi yang memprotes kebijakannya dan menuduhnya sengaja memperpanjang perang. Sementara itu, kantor media pemerintah Gaza melaporkan fakta yang jauh lebih brutal. Israel telah 80 kali melanggar perjanjian gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober. Total 97 warga Palestina tewas selama periode itu, termasuk 44 orang pada hari Minggu 19 Oktober saja. 230 orang lainnya luka-luka. Data ini menggarisbawahi diskrepansi besar antara klaim, balasan, Israel dan skala kehancuran serta korban jiwa yang diakibatkannya. Klaim dan bantahan tentang pelanggaran. Alasan yang digunakan Tel Aviv untuk membenarkan gempuran 153 ton bom adalah dalih bahwa Hamas telah menyerang pasukan Israel di kota selatan Rafah. Namun, Hamas, sebagai milisi penguasa jalur Gaza, membantah keras tuduhan tersebut. Mereka menegaskan kembali komitmennya terhadap kesepakatan gencatan senjata. Kontradiksi antara klaim Israel dan bantahan Hamas ini sangat penting. Pelanggaran gencatan senjata, terutama jika disengaja, merusak upaya diplomatik yang disponsori AS dan memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah sangat parah. Insiden-insiden di tengah gencatan senjata, seperti yang disorot oleh Netanyahu sendiri, justru mempercepat gejolak kekerasan dan menghilangkan harapan damai. Rencana gencatan Trump dan 3 fase. Gencatan senjata yang dilanggar Israel ini diumumkan pada 10 Oktober berdasarkan rencana bertahap yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump. Rencana ini memiliki 3 fase utama yang komprehensif. Tahap pertama, meliputi pembebasan sandera Israel sebagai imbalan pembebasan tahanan Palestina. Ini adalah fase yang paling mendapat perhatian. Tahap kedua, mencakup pembangunan kembali Gaza, sebuah upaya masif yang diperkirakan membutuhkan dana puluhan miliar dolar. Tahap ketiga, pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Gaza, yang paling kontroversial, dengan syarat tanpa keterlibatan Hamas. Pengakuan Netanyahu tentang serangan bom di tengah pelaksanaan tahap pertama, secara tersirat menunjukkan keraguan Israel terhadap keseluruhan rencana, terutama bagian yang berkaitan dengan penghentian total operasi militer dan penarikan pasukan. Tindakan ini merusak kredibilitas perjanjian yang baru saja disepakati. Skala genosida dan korban hilang. Konteks dari pelanggaran gencatan senjata ini adalah skala kehancuran yang tak terbayangkan. Menurut data Kementerian Kesehatan di Gaza, agresi dan genosida Israel yang berlangsung sejak Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 68.200 warga Palestina dan melukai lebih dari 170.200 lainnya. Angka-angka ini sangat memilukan, dan kemungkinan besar masih banyak lagi. Pejabat Gaza memperingatkan bahwa jumlah korban tewas mungkin lebih besar karena masih banyak orang yang hilang dan diperkirakan masih tertimbun reruntuhan bangunan yang hancur akibat bombardir Israel. Gencatan senjata seharusnya menjadi jendela kemanusiaan untuk mencari para korban hilang, memberikan bantuan, dan mencegah kematian sipil lebih lanjut. Namun, tindakan Israel menjatuhkan 153 ton bom justru memastikan bahwa angka-angka tragis ini akan terus bertambah, sementara harapan damai terus meredup.